persimpangan atas nama demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sesungguhnya mana cara yang paling mujarab untuk mendapatkan pemimpin idaman yang bekerja penuh pengabdian? Benarkah alasan dana besar, politik uang, dan konflik sosial bisa diterima oleh DPR dan pemerintah untuk mengubah cara pemilihan langsung yang sudah berjalan 9 tahun dan juga menelurkan sejumlah orang nomor 1 yang dipuja oleh warganya? Itulah pembahasan kita pada malam hari ini di Forum Indonesia, Pilkada milik siapa? Rancangan undang-undang tentang pemilu kada pada akhir masa jabatan DPR untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD menuai polemik. Pemilu kada langsung yang telah dilakukan sejak tahun 2005 menggantikan pemilu kada tidak langsung dinilai sebagian besar fraksi parpol di DPR tidak berhasil menciptakan iklim demokrasi yang sesuai untuk Indonesia. Masyarakat mulai curiga, langkah di balik pembahasan rancangan undang-undang pemilu kada ini dapat mencederai pendewasaan demokrasi di Indonesia. Akan tetapi, di balik itu, secara objektif harus kita katakan bahwa ide mengembalikan pemilu kada ke tangan DPRD amat masuk akal. Namun tidak semudah membalikan telapak tangan untuk dapat diwujudkan. Belakangan ini, pemilu kada langsung sungguh menjadi ajang pesta demokrasi di daerah. Ongkos politik dalam pesta demokrasi ini menjadi sorotan publik. Banyaknya transaksi uang yang sangat mencederai demokrasi yang sedang dibangun bangsa ini. Belum luput diingatan, saat Hakim MK juga terlibat politik uang dalam mencari pemimpin daerah. Hukuman menjadi harga mati bagi beliau yang mencoba bermain suara di jalur belakang. Namun hasil pemilu kada secara langsung yang telah dilakukan di Indonesia telah menciptakan sejumlah pemimpin daerah yang diharapkan masyarakat. Seperti Joko Widodo yang saat ini terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu kita juga memiliki Tri Risma Harini, Basuki Cahayapurnama, Ridwan Kamil, Ahmad Heriawan, dan masih banyak lagi pemimpin daerah lainnya yang dirindukan oleh rakyat, yang mungkin tidak akan terwujud bila sistem pemilu kada tidak langsung diterapkan. Entah mekanisme yang mana yang sejatinya cocok untuk memilih kepala daerah di iklim demokrasi kini. Apakah kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat atau kepala daerah yang dipilih oleh wakil rakyat di DPRD? Baik, pemilu kada milik siapa? Langsung saya perkenalkan para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini di Forum Indonesia. Pertama, beri tepuk tangan yang meriah untuk pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Populi Center, Mas Niko Haryanto. Selamat malam. Baik, perwakilan dari PAN, Mas Yandri Susanto, selamat malam. Selamat malam. Dari Demokrat, Mas Jemi Setiawan, selamat malam, Mas Jemi. Dan juga ada Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo, selamat malam, Mas Ganjar. Dari PDIP, ada Mas Arief Wibowo. Selamat malam. Selamat malam. Dan terakhir Mas Abdullah Danan dari ICW, selamat malam, Mas Abdullah. Baik, kita langsung mulai. Ini dikatakan tadi ada, bahkan ada wajahnya Mas Ganjar tadi di VT. Dikatakan Anda adalah hasil dari pemilu kada langsung. Tapi Anda punya statement, Mas Ganjar. Saya catat ini. Anda bilang pemilu kada lewat DPRD ini langkah yang ngawur. Siapa yang ngawur, Mas? Inilah teman-temannya dia ini. Yang ada di sini juga? Ada Pak Arief, ada Pak Yandri nih. Di antara dua ini yang ngawur. Nanti biar diklarifikasi depan mahasiswa. Ini sudah proses panjang loh, Mbak. Untuk sampai pada pilihan langsung itu panjang. Jadi kalau kemudian tadi yang ditonjolkan itu, mana ada yang kepilih itu kalau di DPRD. Saya mengingatkan betul, tidak hanya soal setuju atau tidak setuju, tapi ini sudah proses yang panjang, yang saya sampaikan, teman-teman pembuat undang-undang mikir nggak ini, KPU mau dikemanakan, Bawaslu mau dikemanakan. Terus saya tanya lagi, nanti calon perorangan mau masuk lewat mana? Omong kosong semua lah. Nah, kita jangan terlalu banyak berbohong dengan membulet-buletkan argumentasi, sehingga seperti itu kondisinya. Dulu teman-teman yang bicara sekarang kembali ke DPRD itu boleh dibuka filenya. Mereka dulu pilihannya langsung semua, hanya pemerintah yang mau di DPRD. Kalau nggak salah sama Demokrat waktu itu. Karena Demokrat nggak enak sama pemerintah kan. Harus, sama PKB. PKB masih gubernur langsung, wali kota dan bupati dipilih oleh DPRD ya. Kalau nggak salah itu. Jadi sikapnya itu kan baliknya baru saja. Maka saya hanya berharap gini, ini last minute-nya dari Dewan ini, ntar aja.
biar hatinya ditata, pikirannya ditata, serahin sama DPR yang baru. Sehingga kalau mau digali dari awal, silakan gali dari awal gitu loh. Ini rakyat sudah berharap-harap, satu-satunya yang saya lihat ya, rakyat ikut menentukan nasib republik ini dari seluruh tingkatan itu cuma dari pemilihan langsung. Wong bahas anggaran dia juga nggak terlibat kok. Bahas perda juga enggak kok. Tinggal satu ini aja daulat yang dia miliki. Masa mau dipangkas juga. Oke, jangan sampai dipangkas, itu hak dan juga pesta rakyat seperti itu. Nah, Mas Yandri, Anda dari PAN, ini PAN termasuk juga yang berubah di tikungan. PAN itu dari awal yang paling ngotot langsung ya. Iya kan? Kemudian berubah nih jadi DPRD. Ya, saya kira ada apa nih Mas Yandri? Jadi sebenarnya PAN juga nggak ngotot-ngotot amat gitu loh. Nggak ngotot-ngotot berarti bisa berubah juga sampai tanggal 25 ini kan gitu sudah ya? 2 tahun kita bahas ya kan, sudah lama juga. Jadi kita juga mengamati fakta di lapangan bahwa memang betul 9 tahun ini banyak pemilu kada langsung itu meninggalkan jejak yang tidak baik, ya kan? Misalkan dari sisi anggaran, kalau misalkan Pak Jokowi dengan isu sekarang penghematan anggaran, justru menurut saya ini saatnya. Karena anggaran begitu besar untuk pemilu kada, ya kan? Hampir 60 triliun yang kelihatan. Yang tidak kelihatan banyak sekali, ya kan? Nah, bagaimana kalau misalkan anggaran pilkada ini kita alihkan untuk kepentingan rakyat langsung? Terus ini anggaran dibicarakan, anggaran yang dikeluarkan oleh kandidat dan parpol atau anggaran negara? Anggaran negara, anggaran negara. Okay. Anggaran negara. Bayangkan sekarang ada 520 kabupaten lebih. Kalau misalkan per kabupaten aja 20 miliar satu putaran, apalagi yang ada 2 putaran, itu berapa uang negara yang harus dikeluarkan untuk biaya itu? Belum pilgub lebih besar lagi. Nah, oleh karena itu menurut saya isu penghematan anggaran menjadi cocok untuk saat ini. Yang paling penting ya, menurut Anda, oke? Ya, kemudian kalau kita lihat misalkan yang saya katakan tadi, banyak korban pemilu kada langsung. Misalkan di beberapa tempat, misalkan di Bengkulu ataupun di Papua, di beberapa tempat banyak kantor bupati yang dibakar, kantor KPU. Kemudian yang menjadi korban sebenarnya PNS, gara-gara dia terlibat kubu-kubuan dalam hal pilkada langsung, ya kan? Ketika calonnya kalah dia akan menjadi korban. Nah, merit system tidak akan jalan, ya kan? Misalkan dia harusnya menduduki kepala dinas, karena dia calonnya kalah, dia tersingkir, dinonjobkan. Orang yang tidak layak kadang-kadang dipaksakan untuk duduk pada posisi yang kurang tepat. Masih banyak lagi yang lain, misalkan korupsi. Saya kira ini luar biasa. Apakah kita masih rela, ya kan, dengan pemilu kada langsung lebih dari 300 kepala daerah terlibat korupsi? Karena kenapa? Biaya yang dikeluarkan untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur terlalu besar. Sementara kalau kita hitung misalkan gajinya, pemasukannya justru 5 tahun pasti tidak akan kembali. Kan juga gara-gara harus setor ke parpol juga kan? Nah, justru ini yang kita evaluasi. Berarti ya kan? Evaluasinya ke partai juga dong ya? Kita evaluasi betul. Justru ini evaluasi dari partai gitu kan. Makanya kalau misalkan pemilu langsung itu ada setoran-setoran yang tidak sah, yang tidak tepat, mari kita koreksi. Kepada partai, kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok elemen yang mengatakan dukung-dukung itu perlu dana semua. Nah, itulah yang membuat kita semakin terpuruk. Ini dari Komisi 2, Mas Arief, Anda juga silakan argumentasinya. Ya, jadi sepertinya mau dibantah nih. Saya kira salah satu masalahnya adalah memang high cost politik, ya, politik biaya tinggi. Tetapi begini, yang mau kita utamakan apa? Atas nama konstitusi, yang kita utamakan adalah kedaulatan, hak politik rakyat. Itu yang paling prinsip. Nah, cara menggunakan kedaulatan itu tadi, hak politik rakyat, itu harus dibarengi dengan proses yang lebih sederhana. Konsekuensi dari proses yang lebih sederhana dalam rangka menata sistem pemilihan kepala daerah ini, maka biayanya harus murah. Biaya murah itu sebenarnya sudah kita atasi dengan cara pilkada serentak dan segenap pembenahan. Contoh misalnya, kemarin juga kita diskusikan tentang bagaimana membatasi belanja kampanye para kandidat supaya tidak gila-gilaan, supaya tidak jor-joran. Kemudian kita membatasi kegiatan-kegiatan kampanye yang arah-arahan kampanye rapat umum yang melibatkan massa banyak itu kan mahal. Itu intensitasnya kita kurangi. Kalau biasanya dalam seminggu atau 2 minggu bisa 5, 6, 7 kali, kita bikin saja 2 kali, yang lainnya kampanye dialogis. Alat peraga tidak perlu diadakan oleh para calon, diadakan oleh KPU. Jadi nanti kalau Pak Ganjar maju lagi ini, Pak Ganjar gak usah repot-repot bikin stiker, bikin spanduk baliho. KPU lah yang menyediakan secara proporsional di semua wilayah tingkatan kita. Ada kalkulasinya bisa dihemat sampai anggaran berapa banyak? Jadi kalau itu yang dikatakan bisa mencapai, kalau katakanlah asumsinya selama ini di dalam praktek sampai 70 triliun, saya kira bisa diefisiensikan sampai 40 triliun.
Nah, sesungguhnya yang disebut high cost politik itu bukan pada biaya penyelenggaraannya yang dikeluarkan oleh rakyat melalui APBD selama ini, dan itu dikelola oleh KPU, bukan di situ. Tapi biaya yang tinggi itu sebenarnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh calon, tim kampanye, dan partisipasi in quote adalah misalnya para bandar. Ya, para bandar ini orang-orang yang punya duit yang akan mendikte arah politik dari para calon. Lah inilah yang justru jumlahnya sangat besar, tidak terukur. Nah, ini yang sebenarnya membahayakan. Pada satu titik tertentu dia akan menguatkan apa yang disebut dengan oligarki. Oke, baik. Bisa dikontrol. Hari ini Partai Demokrat yang sebelumnya berada di posisi untuk memilih lewat DPRD, gubernur, wali kota dan juga bupati, hari ini sempat berubah. Ada statement dari Syarif Hasan dan juga Ruhut Sitompul mengatakan bahwa Demokrat ini sudah mulai lebih cair, tidak sekaku sebelumnya. Ada apa yang terjadi, Mas Jemi, dari Demokrat sendiri? Ya, melihat situasi kekinian terhadap kasus RU Pilkada ini kan konsentrasinya banyak dinamis lah. Buat kami Partai Demokrat khususnya ini melihat sampai 25 September ke depan ini, kita lihat apa sih maunya masyarakat, apa sih maunya rakyat. Kalau misalnya sisi meliknya sudah kita temukan, sisi meliknya sudah kita ambil hitonya, artinya kita bisa memutuskan yang terbaik untuk masyarakat. Tentunya kita akan ukur betul sisi positif dan negatifnya dengan ukuran-ukuran yang sudah kita sepakati. Ukurannya begini, salah satunya adalah apa? Kalau misalnya tadi disampaikan oleh Mas Yandri bahwa ada biaya tinggi, kos tinggi, ya itu tidak bisa dihindari. Artinya kita sangat tahu bahwa jumlah kabupaten kota sekarang jumlahnya berapa, provinsi ada berapa. Kalau kita rata-rata ada 44 pilkada dalam waktu 1 tahun, artinya per 9 hari terjadi pilkada. Itu kalau satu manusia yang sudah memiliki legalitas untuk memilih, itu sampai 5-7 kali dia harus menuju TPS. Dari pemilihan presiden, DPR, DPD, bupati, gubernur, tambah lagi kalau misalnya 2 putaran. Belum lagi ada demam pilkada, pil-pil dan sebagainya, artinya pemilihan desa dan sebagainya. Sebagai sebuah proses demokrasi memang benar, ini adalah perjalanan demokrasi yang tidak bisa kita hindari. Namun ada hal-hal yang juga kita perlu evaluasi. Dari sisi misalnya ada upaya disintegrasi. Di Papua itu pilkada juga mengancam loh disintegrasinya. Ketiga misalnya ada prosesi ijon. Ijon ini juga kita tidak bisa hindari, para pialang-pialang politik juga sedang menanam sahamnya. Bandar-bandar politik ini juga menanamkan sahamnya bagi para calon-calonnya, sehingga ketika dia terpilih dia bisa menagih hutang-hutangnya kembali, hutang-hutang politiknya ya. Ini banyak hal-hal yang kita coba tarik kembali, mana yang terbaik buat masyarakat. Tentunya perdebatan ini akan kita serahkan kepada DPR. Pemerintah khususnya hari ini hanya menawarkan rancangan, tidak selalu harus given. Presiden SBY hari ini dengan pemerintahannya melalui Mendagri menawarkan, kalau misalnya itu yang terbaik yang akan diputuskan oleh DPR, ya go ahead, kita ambil. Kalau misalnya itu diputuskan harus voting dan tidak disetujui, ya ayo kita tanggung bersama resiko ini. Kira-kira seperti itulah. 25 September adalah penentuan sikap kita. Menuju 25 September ini kita melihat yang terbaik untuk rakyat yang mana. Oke, jadi masih ada lobby-lobby politik, masih ada negosiasi. Apa kata ICW dan juga pengamat politik? Kita lanjutkan Forum Indonesia sesaat lagi. Pemirsa, kita lanjutkan Forum Indonesia. Saya ke Mas Diko. Mas Diko, menurut Anda apple to apple kah membandingkan anggaran juga money politik gitu, kekhawatiran mengenai uang dan dana dengan pengubahan sistem pemilihan kepala daerah? Apakah apple to apple? Apakah menjadi jawaban dan solusi? Ya, semua alasan yang disampaikan baik yang mendukung maupun yang kontra dengan pilkada langsung itu sama-sama bisa dicari bukti empirisnya. Tapi begini, pemilihan sistem di dalam suatu demokrasi itu dibaliknya ada nilai-nilai yang akan diperjuangkan, ada values. Jadi tidak bisa kemudian lepas dari konteksnya. Nah, di Indonesia politik kita ini valuesnya berbasiskan pada yang namanya representativeness, keterwakilan, dan keterwakilan itu mensyaratkan partisipasi. Karena yang ingin dicapai adalah kedaulatan rakyat, itu semua bisa diwadahi. Oleh karena itu memang mekanisme langsung itu menjadi lebih dipandang sebagai cara yang terbaik untuk mengatasi perbedaan-perbedaan di Indonesia yang sangat beragam ini, dibandingkan misalnya semangat untuk mencapai governability, mencapai misalnya efisiensi, mencapai pemerintahan yang efektif dan segala macam. Karena itu yang ingin dicapai, efektif, efisien dan segala macam. Cukup mungkin satu pemimpin kok. Anggota DPR mungkin cukup 10 aja, nggak usah banyak-banyak misalnya seperti itu. Lebih efisien lagi. Tapi itu bukan yang kita cari. Nah, kemudian saya kira hal yang lebih penting lagi dalam konteks
perdebatan ini itu adalah kembali pada motivasinya. Semua sistem itu ada kekurangan kelemahannya. Nggak ada yang namanya demokrasi yang sempurna. There is no zero defect democracy. Nggak ada yang demokrasi tanpa cacat, yang tanpa kekurangan. Sistemnya itu ada semua kelemahannya. Tapi motivasinya apa? Kenapa kok tahu-tahu kemudian berbalik? Misalnya dulunya ya langsung, kemudian seolah mencari kesalahan kekurangan di cara yang langsung ini, kemudian untuk membenarkan peralihan sistem, bukannya untuk membenarkan misalnya pembenahan. Ya, padahal kita tahu sebenarnya sistemnya itu tidak jelek-jelek amat. Toh kita udah menghasilkan banyak pemimpin yang bagus, bahkan termasuk dalam tempo 9 tahun kita menghasilkan presiden yang merupakan hasil, ya, presiden terpilih ini hasil dari pilkada langsung ini, gitu kan. Dan pembenahannya itu sebenarnya juga tidak sulit-sulit amat, ya. Mulai dari penggunaan sistem yang lebih modern lah, ya, IT, e-voting dan segala macam itu jauh akan bisa membuat proses ini lebih cepat, lebih akuntabel dan juga lebih murah. Dan memangkas rawan politik uang itu sendiri. Politik uang dan termasuk juga efisiensi bisa ditekan serendah-rendahnya. Jadi bisa lebih bagus. Kemudian pembenahan dari sisi penyelenggaraannya dan segala itu banyak sekali yang bisa masih ada cara lain daripada kemudian mengubah sistem itu menjadi pilihan lewat DPRD. Kalau tadi itu kita bicara soal korupsi, tadi Mas Yandi mengatakan ini juga banyak ratusan kepala daerah terlibat kasus korupsi. Apakah memang benar karena sistem pilkada langsung itu juga salah satu penyebabnya, Mas Abdullah? Saya kira tidak punya korelasi secara langsung antara misal kepala daerah korupsi karena varian dari hasil pemilihan kepala daerah secara langsung, ya. Jumlah anggota DPR yang terkait kasus korupsi juga banyak sekarang, misalnya sekitar 3.000-an. Gitu. Nah, yang terjadi sekarang justru saya kira kalau dikatakan pemilihan kepala daerah secara langsung kemudian membuat praktek korupsi meningkat, justru tidak apple to apple juga, karena pilkada langsung ini terjadi di tahun 2004. KPK hadir mulai beraksi di 2003 misalnya. Sehingga wajar kasus banyak ditangani di tahun 2004. Nah, tapi yang mau kita katakan sebenarnya produk dari proses demokrasi secara langsung ini memberikan makna positif. Satu sisi pada konteks demokrasi lokal, ya. Bagaimanapun harus diakui, dinamika politik lokal tumbuh, partai politik lokal konsolidatif, ya, dan pemilih terutama ada ruang bargaining politik terhadap elit yang selama ini kita tidak tahu. Ruang pertarungannya itu tertutup. Dengan pilkada langsung ada ruang pertarungan terbuka sehingga kandidat misalkan jadi calon kepala daerah mengkampanyekan apa janji politik harus disampaikan. Program kartu sehat termasuk Pak Ganjar juga dalam mengkampanyekan dalam kaitan menjawab problem-problem publik tadi. Nah, yang diinginkan dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung ada mekanisme akuntabilitas politik, akuntabilitas publik kepada publik, bukan akuntabilitas elit terhadap elit, ya. Kalau pilkada langsung relasinya menjadi relasi seimbang antara elit dan publik. Nah, sehingga menjadi kepala daerah ketika dipilih secara langsung maka ada tantangan untuk kemudian merubah pola-pola menjawab problem tadi. Nah, ini yang kemudian dalam pendekatan kita lebih banyak manfaat dan nilai positif dalam konteks pemilihan secara langsung. Pilihan langsung. Oke, Mas Yandri, silakan ditanggapi. Nggak apple to apple, katanya bahkan anggota DPR lebih banyak yang korupsi daripada kepala daerah. Saya kira saya lihat tadi mempersoalkan tentang peran serta rakyat masyarakat. Atau masyarakat, ya. Dalam RUU Pilkada yang kita tawarkan melalui DPRD, saya kira kita tidak menutup peran masyarakat. Di rancangan undang-undang pilkada yang kita ajukan untuk DPR itu kita buka. Di situ ada uji publik, uji kompetensi, kemudian kita lihat rekam jejaknya, ya kan? Dan nggak mungkin lah misalkan partai politik mencalonkan orang yang nggak baik. Itu sama artinya partai politik menggali kuburnya sendiri. Nah, jadi nggak perlu khawatir sebenarnya walaupun nanti melalui DPRD, ya kan? Peran masyarakat tetap. Justru menurut saya lebih enak kita mengawasinya. Misalkan tadi masalah korupsi, itu bisa kita tekan karena orangnya sedikit. Misalkan kita hadirkan PPATK sama KPK, kita awasi betul calon-calon yang akan bertarung itu. Kalau mereka terlibat suap, sudah dicantumkan di rancangan undang-undang pilkada itu, mereka akan didiskualifikasi dan nggak boleh ikut lagi. Termasuk anggota DPRD yang terlibat suap, Mas Yandri, di PAW. Oke, silakan. Kita khawatirkan pelibatan KPK dalam mekanisme itu justru jangan-jangan menjadi alat legitimasi bahwa misal prosesnya terkawal KPK, sementara ranah transaksi itu tidak pernah banyak tempat, gitu, ya. Bagaimana KPK masuk bukan hanya mengawasi di saat proses pemilihan, konsolidasi dalam transaksi itu bisa di hotel, di macam-macam. Ya enggak, makanya tadi saya bilang Mbak Api, saya bilang tadi ini bisa diawasi, ya kan, masyarakat bisa mengawasi gerak-gerik.
detik per detik, menit per menit, bisa kok dipantau. Jadi nggak usah perlu khawatir terlalu yang berlebihan menurut saya. Tapi kenapa nggak lebih mudah kalau masyarakat yang memilih? Nah, saya bilang tadi banyak kelemahannya. Oke. Banyak kelemahannya. Jadi masyarakat sebenarnya nggak juga terlalu dilibatkan selama ini, gitu loh. Banyak juga janji-janji yang bisa ditepati oleh calon terpilih. Toh masyarakat juga nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi menurut saya, yang dikatakan kawan-kawan tadi yang tidak setuju mengatakan bahwa peran masyarakat tidak dilibatkan, justru menurut saya masih bisa dilibatkan. Dan ini sangat konstitusional. Di pasal 18 ayat 4, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Betul, kalau presiden dicantumkan dipilih langsung oleh rakyat. Demokrasi itu bisa melalui pemilihan langsung rakyat, bisa melalui DPRD. Contoh, Kongres PDIP misalkan. Enggak semua anggota PDIP memilih Ibu Mega menjadi ketua umum, cukup perwakilan-perwakilan. Apa itu dikatakan tidak demokratis? Demokratis. Oke, baik. Kongres PAN demokratis, hanya program-program saja. Sedikit sebelum saya lempar ke Mas Ganjar. Menambahkan sedikit ya. Kalau ketakutannya ada upaya-upaya korupsi dan terjadi di DPR, itu sudah ada satu pasal 31 kalau nggak salah itu dalam rancangan tersebut. Apabila calon tersebut terindikasi terlibat money politik, maka digugurkan dan tidak boleh terlibat dalam pemilihan ulang. Kalau nggak salah rancangan seperti itu, pasal 31. Yang kedua, kalau hari ini konsentrasi KPK dalam memantau bisa di-cropping. Kalau jumlah anggota DPR-nya cuma 50 sampai 56, KPK lebih mudah mengcropping dan memantau sistematika kerja-kerja korupsi tersebut. Atau hari ini kita lebih memilih menularkan penyakit korupsi ini lebih luas lagi kepada masyarakat. Oke. Nah, kita Saya tidak melihat punya studi komparasi. Kita tidak punya studi komparasi sama sekali. Apa hasilnya? Apakah kita bisa memilih dari 500 sekian pilkada tersebut bisa melahirkan manusia-manusia terbaik seperti yang ada di hadapan kita hari ini? Ada Mas Ganjar misalnya. Memang terbukti mereka, Mas Ganjar hari ini menjadi manusia terbaik di Jawa Tengah. Iya, betul, itu tidak bisa kita hindari. Tapi apakah ini bisa menjadi jaminan terjadi di kota-kota lain atau daerah lain? Yang hari ini sama-sama kita tahu sangat banyak sekali masalahnya. Oke, baik. Mas Abdullah silakan sebelum saya ke Mas Ganjar dan Mas Arief. Saya kira motifnya, kalau dibalikkan pada tema, sebenarnya pilkada ini milik siapa dan untuk siapa. Kalau pada pemilihan secara langsung jelas, partisipasi politik publik rakyat pemilih ada, sehingga ada kepemilikan dari rakyat secara langsung. Nah, kalau dilakukan oleh DPR, motif kepentingan partai dan DPR lebih kental, atau dengan kata lain elitnya lebih dominan untuk kemudian mengkonsolidasikan kepentingan politik itu lebih mudah. Tapi enggak Mbak Be, yang saya katakan tadi, peran masyarakat tetap ini. Sebentar Mas Yani, saya kasih giliran dulu ke Mas Abdullah. Kalau memang problem pilkada kita secara langsung adalah soal pembiayaan, kenapa tidak alternatif solusinya misal pilkada serentak ya. Lalu kemudian soal ada pembatasan biaya kampanye tadi dikatakan. Jarang sekali kami temukan soal konflik itu disebabkan antar kubu. Yang disebabkan bisa jadi pemicunya adalah penyelenggara yang tidak netral. Misal kasus KPU dibakar artinya ada nuansa penyelenggara yang tidak netral. Ketiga, soal politik uang sebenarnya kalau dikatakan tadi ini tidak lepas dari penegakan hukum yang lemah dan misalnya kenapa klausulnya tidak dirubah misal. Misal soal politik uang samakan saja pada norma nilai suap pemberi dan penerima sama. Dan praktik politik uang saya kira tidak akan masif terjadi dan tidak akan langgeng terjadi kalau tidak ada juga supply-nya. Artinya aktor politik juga punya kontribusi atas praktik politik uang. Baik. Untuk sebentar, silakan Mas Ganjar ditanggapi dulu. Anda juga dibawa-bawa di namanya sebagai produk langsung, tapi apakah itu bisa jadi jaminan Ganjar-Ganjar yang lain juga muncul di daerah-daerah lain? Ikuti aja di Twitter. Kenapa? Ikuti di Twitter. Kenapa di Twitter, Mas? Di Twitter itu rakyat menyampaikan itu. Ini aja SMS sudah banyak masuk ya. Kalau kemudian mau ditanya apa kehendak rakyat, coba Komisi 2 atau DPR postpone dulu deh. Tanya rakyat dulu yuk. Mau pilih siapa dengan segala argumentasinya. Saya kadang-kadang berpikir begini. Kalau mahal Pilpres mahal nggak ya? Kalau Pilpres mahal, akankah kembali berbicara pilihan presiden dipilih di MPR? Saya tanya, serius. Kenapa saya tanya? Ini bukan cerita lagi perdebatan seperti kata Pak Yandri tadi ya. Efek semua ada. Kalau dipilih di DPRD ngefek nggak? Korup nggak? Berapa sih yang masuk penjara karena kasus itu dipilih di DPRD? Berapa kemudian yang terkena? Sama. Kalau soal uang matanya hijau semua. Udahlah, semua matanya hijau lah. Apapun akan bisa. Maka terakhir Mbak, saya mau sampaikan, saya sepakat sama Mas Niko. Sebenarnya bukan cerita akan di mana, tapi politisi akan melakukan pembenaran dengan segala teori dan argumentasi. Pertanyaannya apa sih motif perubahan ini? Motif inilah yang kemudian mengejutkan semua pihak. Kemarin nggak ada apa-apa kok. Teman-teman berdua ini kemarin juga awal
Demokrat karena nggak enak aja mungkin sama pemerintah ya, kemarin harus ikut pemerintah. Tapi Nggak boleh kalau PAN berseberangan ya, dong. PAN ini kan paling liberal sebenarnya, dari dulu ingin semuanya serba langsung. Maka ketika kemudian kita mau muncul pada persoalan, yuk kita benahi, yuk ini masyarakat makin dewasa loh, pendidikan politik makin bagus loh, tiba-tiba dicabut lagi untuk dikembalikan begitu. Oke, baik. Baik, nanti ditanggapi, kita harus jeda. Ini banyak yang mau menanggapi, lagi juga banyak pertanyaan juga. Terus nasibnya Bawaslu, kemudian KPU seperti apa? Apakah memang ada jaminan ketika pemilihan berlangsung dan dipilih oleh DPRD, itu jaminan bahwa menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk rakyat dan juga bebas dari korupsi? Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan Forum Indonesia ini semakin panas dialognya. Dikatakan tadi ada motifnya seperti apa? Mas Niko, Anda mau menanggapi, silakan. Ya, saya kira perubahan sikap yang diambil oleh beberapa partai, terutama yang dalam koalisi ya, yang sekarang mendukung pemilih pilkada lewat DPRD, itu sepertinya mereka mengalami, kalau dalam bahasa logika itu, false dilemma. Jadi dilemanya itu dilema yang palsu sebenarnya, dilema yang semu. Hah, dilemanya bohong-bohongan gitu? Iya, artinya sebenarnya kenapa kok sampai diperlukan perubahan sistem itu sebenarnya bukan karena memang ini ada masalah yang sangat serius sehingga tidak bisa diperbaiki, tapi kemudian bukannya pembenahan atau perbaikan yang dibicarakan, tapi kemudian justru langsung ke penggantian setir. Nah, false dilemma itu berbahaya karena apa? Kita tahu kalau setiap kali kita tanya ke masyarakat, baik melalui survei, ada beberapa teman yang sudah melakukan survei, melakukan kajian di sosial media dan segala macam. Misalnya dari banyak lembaga negara, ya, itu yang dianggap paling korup mana? Mungkin Mas Dula juga bisa bilang. Pasti yang pertama DPRD. Atau DPR, kemudian partai politik. Nah, sekarang kalau pilkada ini mau dikembalikan kepada DPRD misalnya, di situ peran partai juga kuat. Sementara di dalam konteks pembicaraan sekarang ini tidak disangkutkan juga dengan bagaimana memperbaiki partai politik, memperbaiki akuntabilitas DPRD, bagaimana juga dengan tata kelola pemerintahan di daerah. Artinya apa? Pilkada sebagai subsistem untuk mencari pimpinan di daerah itu tidak dilekatkan pada konteks yang besar, tapi seolah hanya dilekatkan pada konteks kompetisi politik kemarin, sehingga ini yang kemudian membuat semua banyak dari kita kompetisi ini politik kemarin maksudnya Pilpres. Iya. Kita tahu karena koalisinya sama, itu kan. Nah, oleh karena itu motif itu menjadi penting di sini, menjadi sangat relevan. Apa motifnya? Apa motifnya, Mas Yandri? Kenapa, benarkah itu ada dilema yang palsu ini? Ya. Ya, saya kira kira harapan aja yang palsu itu juga palsu. Kurang pas untuk dituduhkan kepada kami, ya kan? Karena sebenarnya ini tidak ada politik balas dendam ataupun karena kekecewaan kemarin. Yang saya katakan tadi, bagi PAN ini bagian bentuk tanggung jawab kami, ya kan? Evaluasi menyeluruh menurut kami, pilkada langsung ini banyak mudaratnya. Inilah bentuk tanggung jawab moral kami kepada bangsa ini. Gitu. Ini positioningnya PAN ya? Iya, jadi kalau kami biarkan yang saya katakan tadi banyak masalah, justru ya kami ikut berdosa gitu loh. Nah, oleh karena itu kami ingin mengevaluasi secara menyeluruh bahwa perlu kita lakukan perbaikan-perbaikan dan yang paling tepat yang saya uraikan tadi, kita kembalikan lagi kepada DPRD dengan tetap melibatkan peran serta masyarakat. Mas Yandri, kami punya catatan, ini kan banyak kepala daerah yang kemudian bereaksi atas bergulirnya RUU Pilkada ini. Catatan kami sudah ada 3 kepala daerah dari PAN loh, Mas. Saya sebutkan namanya, ada Awang Ishak, Bima Arya, dan Suyoto yang mengatakan bahkan keluar dari PAN dan tidak setuju dengan posisi yang diambil oleh partainya sendiri. Ya, saya kira itu bagian dari dinamika. Silakan. Mbak Pi, bagian itu dari dinamika. Ya, jadi di PAN juga terbuka. Tidak ada juga pemaksaan kehendak masing-masing anggota partai. Jadi ini kan posisi elit di DPR, tapi tidak menurunkan garis komando atau positioning yang sama dengan kepala daerah yang berasal dari partai Anda. Ya, saya kira perbedaan itu kita hormati, tetapi kan partai harus mengambil keputusan gitu kan, harus punya posisi gitu loh, ya kan. Nah, berdasarkan juga banyak, kita juga tidak serta-merta A atau B, enggak, ini kan proses yang panjang. Kita juga sering ke daerah, juga sering terima masukan, ya kan. Saya kira kalau masyarakat juga dijelaskan tentang manfaat dan mudaratnya, saya yakin mereka juga banyak setuju kok kepada DPRD. Tinggal kan bagaimana kepentingan kan, misalkan lembaga survei, mungkin mereka yang tanyakan, ya mungkin memang diarahkan supaya langsung terus, ya kan. Coba kalau diarahkan misalkan begini-begini untuk pemilihan DPRD lebih bermanfaat, mungkin masyarakat akan lebih Mas, ini yang mengatakan tidak setuju dengan positioning PAN untuk memilih lewat DPRD, bahkan ada yang mengundurkan diri, kepala daerah Awang Ishak, Bima Arya, dan Suyoto ini nasibnya bagaimana ke depan? Ya, saya kira masih kita buka dialog-dialog yang sifatnya argumentatif, nggak ada masalah saya kira. Mungkin perlu diskusi-diskusi lebih
lebar lagi, lebih mendalam lagi, ya kita hormati perbedaan itu dan nggak ada masalah menurut saya. Menjadi masukan untuk partai. Silakan Mas Arief. Setelah ini baru Mas Ganjar. Saya kira hal yang paling penting yang mesti kita garis bawahi apa yang sudah dijelaskan secara gamblang oleh Mas Niko tadi. Jadi supaya yang ada di sini dan para pemirsa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, yang kami alami dan kami rasakan. Jadi memang kita ada problem pada aspek motif tadi, ya, modus. Jadi ini bukan perdebatan ini sudah lama, ya, kita sudah menimbang tentang baik buruk kalau dipilih lewat mekanisme perwakilan, kalau langsung dan lain sebagainya. Nah, pada prinsipnya tadi juga sudah diingatkan bahwa setiap bangsa itu selalu memilih sistem yang paling cocok. Paling cocok itu bahasa kiainya gampang, lebih banyak manfaat ketimbang mudorot, kan begitu. Lebih banyak didukung ketimbang ditolak, kan kira-kira begitu. Nah, karena itu sebenarnya kita bisa menilai ini. Kenapa tiba-tiba kalau dulu kita lihat TV itu ada mendadak dangdut. Nah, itu tiba-tiba ada belok ini, ada apa, terus kemudian argumentasi dibuat-buat. Kita sudah sampaikan sebenarnya bahwa semua saya kira Mbak Api argumentasinya nggak dibuat-buat, loh, fakta loh yang saya sampaikan tadi. Nggak dibuat-buat, nggak ngarang-ngarang loh Pak Arif. Tentang bagaimana fakta cara itu pemilihan langsung dan bagaimana tentang pemilihan melalui DPRD. Kita sudah sama-sama mengkritisi. Kita semua ini orang partai. Pak Yandri orang partai, saya orang partai. Sepanjang partai memang belum betul-betul hebat, ya. Kalau bahasa Bung Karno, sehebat-hebatnya melakukan seleksi dan rekrutmen, ya, yang kemudian melahirkan para orang baik, orang yang mengedepankan altruisme sosial, kebaikan bersama, maka memang selalu ada masalah. Nah, pada konteks itulah, begitu partai memang belum mampu seperti itu, maka pilihan dengan instrumen langsung inilah yang paling cocok, inilah yang paling diingini rakyat, dan ini match kompatibel dengan kepentingan rakyat yang lebih maju. Saya kira begitu. Tadi sejenak saya dengar Mas Ganjar, wah celaka ini. Apa yang celaka Mas Ganjar? Celaka. Ahok melakukan itu. Ya, Bima Arya mengancam itu, ya kan? Saya nggak yakin antara konsolidasi partai dan keputusan elit. Saya mau sampaikan saja, kenapa saya agak serius soal motif. Pak Yandri jujur aja, Pak, ini ditonton rakyat Indonesia loh. Kalau Anda nggak jujur bahaya. Begini, kenapa saya sampaikan? Saya dulu pernah diamanati oleh teman-teman ini menjadi ketua pansus undang-undang MD3. Mbak, saya negosiasi agar pemenang pemilu otomatis menjadi ketua, karena dulu pengalamannya semua bernegosiasi terjadi sesuatu yang di belakang layar. Kita itu sampai meyakinkan Demokrat itu susahnya minta ampun. Tapi begitu itu melampaui pembahasannya pileg, Demokrat menang, saya pikir ada pendapat Mas Ganjar ada benarnya. Nah, sekarang ini saya sampaikan. Sekarang itu terjadi, silakanlah. Jangan kami berempat, berdua ini aja yang menganalisis. Mas Niko analisis lah. Perubahannya ini waktunya kapan? Apakah terjadi sebelum Pilpres? Enggak. Sebelum Pilpres Anda masih setuju langsung. Jadi kalau kalau sebelum Pilpres, PKB juga tidak langsung loh Pak Ganjar. Sekarang berubah loh. Nggak usah bawa PKB. Artinya kalau kita menuduh yang belok-belok, ada juga yang belok gitu loh. Nggak apa-apa. Anda belok nggak? Kita enggak, belum. Kita enggak, sebentar. Kita memang belum mengambil keputusan. Nanti dulu. Belum pernah mengambil keputusan. Belum mengambil keputusan. Masih proses gitu loh. Enggak. Dari awal kita kan punya DEM-nya. Wong saya waktu itu masih kos di DPR kok. Sekarang saya sudah kembali. Sekarang udah pindah ke Jawa Tengah. Kan belum pernah mengambil keputusan, belum pernah. Kita masih mengkaji lebih mendalam, Mbak Api. Jadi belum pernah ada keputusan, Pak Ganjar. Belum ada. Anda kan pertama mendukung toh. Terus berubah langsung kan? Ya dulu karena hasil evaluasi. Enggak betul. Baik. Enggak, sebentar. No. Pan ini memang mempelopori pemilihan langsung, tapi setelah dievaluasi 9 tahun ini Mbak Api, Pan melihat banyak kelemahan dan kekurangan gitu. Pak Yandri, Anda evaluasinya kapan? Waktu Mbak Dem kan Anda masa ngevaluasi? Waktu Mbak Dem kan sudah keluar. Belum pernah Pan mengatakan harus langsung, enggak. Masih kita melihat perkembangan ada. Waktu menyusun Dem itu kan sudah dengan argumentasi partai kan. Sampai keluar pilihan bahwa ini argumentasi saya. Enggak, belum pernah diputuskan loh Pak Ganjar. Baik. Enggak, gini Mbak, saya mau gini loh. Maksud saya publik mesti kita berikan tontonan. Perubahannya itu kapan? Periodisasi perubahan menjadi catatan penting politik karena sikap itu yang bergeser. Dan itu diawali dari pemilu dulu, kalah, setelah kalah merubah MD3 agar PDI Perjuangan tidak jadi ketua terus DPR. Kemudian digeser kepada pilkada, nggak tahu setelah itu apa lagi. Nggak, publik harus dikasih berita-berita jujur gitu. Nah lo
Yang jujur mana, yang bohong mana nih? Gawat. Mas Yandri, saya kasih kesempatan Anda satu kali sebelum saya ke Mas Jamie. Silakan Anda mau menanggapi. Ya, saya kira saya katakan tadi prosesnya panjang, Mbak Api. Jadi belum pernah PAN itu memutuskan langsung atau tidak langsung, ya kan? Termasuk oleh karena itu kita banyak menerima masukan-masukan gitu loh. Jadi belum pernah misalkan PAN harus langsung, enggak. Kalau PAN memang awal reformasi mengatakan langsung, iya. Nah, yang saya katakan tadi inilah bentuk tanggung jawab moral PAN untuk hasil evaluasi tadi banyak mudaratnya, mari kita kembalikan. Dan ini sesuai dengan Pancasila kok. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Jadi sangat konstitusional gitu loh. Pak Yandri, boleh tanya nggak? Jadi DEM-PAN pada saat sebelum pemilu, DEM pertama yang dibahas 2 tahun yang lalu itu langsung atau di DPRD? DEM-nya? DEM-PAN belum pernah menyebut secara saklek langsung atau tidak langsung. Kita tetap pada menganalisa dengan opsi-opsi yang paling menguntungkan untuk rakyat. Kalau urusan DEM meskipun berubah itu ya biasa politik ya. Tetapi DEM-nya itu langsung. Saya sejak menjadi anggota DPR bersama Pak Ganjar, bersama teman-temannya Pak Yandri nggak pernah pindah ya di Komisi 2. Jadi kita hafal betul. Dan kebetulan saya juga ada di Panja situ. Jadi begitu itulah yang saya sebut sebagai mendadak dangdut tadi. Ada apa? Apa motifnya? Mengapa? Ya kan, untuk tujuan apa? Nah, ini saya kira kita perlu menyehatkan kembali demokrasi kita. Jadi kalau kita mau berdiskusi pada tataran yang relatif normatif, teori dengan berbasis teori tetapi juga berkaki di bumi, maka mesti jernih. Jadi kalau jernih itu enak, tetapi kalau sudah karena wah pokoknya gimana caranya lu gua habisin lah, itu yang repot. Waduh, gawat, ditahan dulu, kenapa langsung dihabis-habisi? Saya akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Apa kemudian solusi yang terbaik bagi rakyat Indonesia dalam berdemokrasi? Sesaat lagi di Forum Indonesia. Statement apa kemudian catatan dari para narasumber solusi terbaik bagi demokrasi rakyat Indonesia? Silakan, Mas Niko. Saya kira sudah jelas sekali dari pembicaraan di banyak tempat ya, bahwa sebenarnya tidak ada urgensi untuk menyelesaikan RUU Pilkada ini saat ini sampai tanggal 25 September ini. Saya kira Pilkada masih bisa jalan misalnya dengan undang-undang yang lampau sekalipun ya, bahwa pembenahan segala macam bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ini menjadi sangat krusial bagi pemerintahan Pak SBY ini. Sebenarnya mau meninggalkan legacy seperti apa sih gitu ya? Kalau memang mau meninggalkan legacy demokrasi langsung, ya memang harusnya konsisten. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa Pak SBY ini adalah satu-satunya presiden yang kita miliki sebagai produk dari pilpres langsung dan juga 2 periode nggak ada masalah. Sehingga kalau memang mau smooth landing dan mau meninggalkan legacy untuk negara ini dalam jangka panjang, memang harusnya kembali pada tetap pilkada langsung. SBY dan warisannya. Silakan Mas Yandri. Ya. Apa malam ini jangan PAN berubah habis tadi berdebat dengan yang kami tawarkan tadi, jadi dari hasil evaluasi kami berkeyakinan kembali ke DPR itu adalah pilihan yang tepat, ya kan? Sehingga demokrasi yang kita bangun betul-betul sehat, bermartabat, dan saya katakan tadi rakyat tidak pernah akan kita tinggalkan dan tidak perlu cemas bahwa ini adalah solusi yang terbaik yang kita tawarkan. Dan ini urgent untuk PAN. Ya. Untuk PAN. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Yandri Susanto. Silakan dari Demokrat. Ya, kalau tadi disampaikan bahwa Mas Yandri ini mendadak belok, teman-temannya Mas Ganjar juga banyak yang mendadak belok kok. Biasa aja dalam politik tuh, tidak equal lah. Artinya yang mau saya sampaikan adalah pemerintah hanya menawarkan rancangan, keputusan akhir dikembalikan di DPR. Apa yang akan diputuskan di DPR, marilah kita ambil sisi melik terbaiknya untuk masyarakat. Hitung positif dan negatifnya yang betul-betul bisa kita ambil yang terbaik buat masyarakat yang mana. Manakala misalnya nanti pemilihan langsung ini bisa ditunjuk di DPR ataupun pemilihan langsung akan kita kembalikan pada proses yang lama 9 tahun terakhir ini, ya ini negosiasi akhir politik lah ya jawabannya. Jadi masih ada lobby-lobby politik. Ya 25 September kan masih lama lah. 25 September masih lama. Baik. Yang terakhir saya mau sampaikan satu hal lah. Pemerintah sudah berupaya sebaik mungkin untuk soft landing dalam pemerintahan SBY. Soft landing. Artinya segala upaya yang terbaik sudah diberikan dan diupayakan untuk melakukan yang terbaik. Baik, terima kasih Mas Yandri. Mas Abdullah dulu silahkan. Saya kira karena proses RUU ini menyangkut tentang masa depan demokrasi lokal, maka penting soal keberpihakan rancangan undang-undang ini juga dalam masa depan demokrasi kita. Oleh karena itu saya kira DPR jangan memaksakan opsi yang mereduksi proses demokrasi. Sehingga kalau melihat
opsi sekarang pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan banyak nilai positif tadi yang kita jelaskan, saya kira tidak ada pilihan lain ya untuk memberikan ruang keberlangsungan pada demokrasi langsung ini. Kedua, terakhir soal posisi pemerintah, saya kira penting ketika dinamika keinginan publik tetap ingin mempertahankan soal pemilihan kepala daerah secara langsung. Saya kira karena saham pemerintah 50% dan kejelasan posisi pemerintah juga harus jelas. Oleh karena itu Presiden SBY harus jelas mengambil posisi politik untuk mendukung pada pemilihan presiden. Oke, baik. Mas Arief silakan. Ya, pertama saya ingin sampaikan menggarisbawahi bahwa mari kita melakukan perubahan terhadap segala hal, termasuk sistem politik kita. Ini menyangkut paket undang-undang bidang politik yang di dalamnya adalah ada undang-undang pilkada pada periode yang akan datang, supaya lebih nahter, lebih jernih, lebih clear, lebih dengan sikap batin yang juga jelas. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kalau boleh merayu sedikit, mari kita kembali kepada jalan yang seharusnya. Ini merayu siapa nih Mas Arief? Merayu teman-teman, Pak Yandri dan kawan-kawan. Biar jelas. Ini yang dikatakan Pak Jimmy, kita masih punya waktu agar kita kembali pada pemilihan kepala daerah secara langsung, karena ini merupakan harapan rakyat. Kembali ke jalan itu saya kira sesuatu yang tidak memalukan, ini demi kepentingan bangsa. Mas Ganjar silakan terakhir. Pak Jimmy, pemerintah itu sudah balik loh. Sekarang sudah minta langsung loh. Jadi Anda catatannya agak keliru tadi. Pemerintah itu sekarang sudah langsung. Jadi waktu DPR dulu diminta untuk dipilih di DPRD tidak setuju, pemerintah sudah ngalah. Nah, ini sekarang pemerintah itu diajak balik lagi. Jadi sebenarnya gini aja, inilah bolak-balik, ini kayak setrika aja ini, maju mundur, maju mundur. Saran saya gini, itu situasi kebingungan. Kebingungan dalam situasi emosional, jangan memutuskan sesuatu. Tunda saja, tunggu DPR besok. Oke, baik. Tepuk tangan untuk para narasumber, terima kasih banyak. Semoga diskusi kita bermanfaat dan juga memberikan kejernihan dan pencerahan untuk rakyat. Pemirsa, dicari pemimpin yang amanah, mengabdi dan bernyali. Lalu lewat cara dan mekanisme apa yang bisa menghasilkan para kepala daerah terbaik. Lakukan kalkulasi dan kaji dengan teliti. Jangan hanya karena landasan ambisi kita mengorbankan demokrasi atas nama rakyat Indonesia. Saya Afiani Malik undur diri. Salam Forum Indonesia. Selamat malam. Values, jadi tidak bisa kemudian lepas dari konteksnya. Nah, di Indonesia politik kita ini valuesnya berbasiskan pada yang namanya representativeness, keterwakilan, dan keterwakilan itu mensyaratkan partisipasi. Karena yang ingin dicapai adalah kedaulatan rakyat, itu semua bisa diwadahi. Oleh karena itu memang mekanisme langsung itu menjadi lebih dipandang sebagai cara yang terbaik untuk mengatasi perbedaan-perbedaan di Indonesia yang sangat beragam ini dibandingkan misalnya semangat untuk mencapai governability, mencapai misalnya efisiensi, mencapai pemerintahan yang efektif dan segala macam. Karena itu yang dicapai, yang ingin dicapai, efektif, efisien dan segala macam, cukup mungkin satu pemimpin kok. Anggota DPR mungkin cukup 10 aja, nggak usah banyak-banyak misalnya seperti itu, lebih efisien lagi. Tapi itu bukan yang kita cari. Nah, kemudian saya kira hal yang lebih penting lagi dalam konteks perdebatan ini itu adalah kembali pada motivasinya. Semua sistem itu ada kekurangan kelemahannya. Nggak ada yang namanya demokrasi yang sempurna. There is no zero defect democracy. Nggak ada yang demokrasi tanpa cacat, yang tanpa kekurangan. Sistemnya itu ada semua kelemahannya. Tapi motivasinya apa? Kenapa kok tahu-tahu kemudian berbalik? Misalnya dulunya ya langsung, kemudian seolah mencari kesalahan, kekurangan di cara yang langsung, kemudian untuk membenarkan peralihan sistem, bukannya untuk membenarkan misalnya pembenahan. Ya, padahal kita tahu sebenarnya sistemnya itu tidak jelek-jelek amat. Toh kita udah menghasilkan banyak pemimpin yang bagus, bahkan termasuk dalam tempo 9 tahun kita menghasilkan presiden yang merupakan hasil, ya, presiden terpilih ini hasil dari pilkada langsung ini, gitu kan. Dan pembenahannya itu sebenarnya juga tidak sulit-sulit amat, ya. Mulai dari penggunaan sistem yang lebih modern lah, ya. IT, e-voting dan segala macam itu jauh akan bisa membuat proses ini lebih cepat, lebih akuntabel dan juga lebih murah. Dan memangkas rawan politik uang itu sendiri. Politik uang dan termasuk juga efisiensi bisa ditekan serendah-rendahnya. Jadi bisa lebih bagus. Kemudian pembenahan dari sisi penyelenggaraannya dan segala itu banyak sekali yang bisa masih ada cara lain daripada kemudian mengubah sistem itu menjadi pilihan lewat DPRD. Kalau tadi itu kita bicara soal korupsi, tadi Mas Yandi mengatakan ini juga banyak ratusan kepala daerah terlibat kasus korupsi. Apakah memang benar karena sistem pilkada langsung itu juga salah satu penyebabnya, Mas Abdullah? Saya kira tidak punya korelasi secara langsung antara misal kepala daerah korupsi karena varian dari hasil pemilihan kepala daerah secara langsung, ya.
jumlah anggota DPR yang terkait kasus korupsi juga banyak sekarang, misalnya sekitar 3.000-an gitu. Nah, yang terjadi sekarang justru saya kira kalau dikatakan pemilihan kepala daerah secara langsung kemudian membuat praktek korupsi meningkat, justru tidak apple to apple juga, karena pilkada langsung ini terjadi di tahun 2004. KPK hadir mulai beraksi di 2003 misalnya. Sehingga wajar kasus banyak ditangani di tahun 2004. Nah, tapi yang mau kita katakan sebenarnya produk dari proses demokrasi secara langsung ini memberikan makna positif. Satu sisi pada konteks demokrasi lokal, ya. Bagaimanapun harus diakui, dinamika politik lokal tumbuh, partai politik lokal konsolidatif, ya, dan pemilih terutama ada ruang bargaining politik terhadap elit yang selama ini kita tidak tahu. Ruang pertarungannya itu tertutup. Dengan pilkada langsung ada ruang pertarungan terbuka, sehingga kandidat misalkan jadi calon kepala daerah mengkampanyekan apa janji politik harus disampaikan. Program kartu sehat, termasuk Pak Ganjar juga dalam mengkampanyekan dalam kaitan menjawab problem-problem publik tadi. Nah, yang diinginkan dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung ada mekanisme akuntabilitas politik, akuntabilitas publik kepada publik, bukan akuntabilitas elit terhadap elit, ya. Kalau pilkada langsung relasinya menjadi relasi seimbang antara elit dan publik. Nah, sehingga menjadi kepala daerah ketika dipilih secara langsung, maka ada tantangan untuk kemudian merubah pola-pola menjawab problem tadi. Nah, ini yang kemudian dalam pendekatan kita lebih banyak manfaat dan nilai positif dalam konteks pemilihan secara langsung. Pemilihan langsung. Oke, Mas Yandri, silakan ditanggapi. Nggak apple to apple, katanya bahkan anggota DPR lebih banyak yang korupsi daripada kepala daerah. Saya kira saya lihat tadi mempersoalkan tentang peran serta rakyat masyarakat. Atau masyarakat, ya. Dalam RUU Pilkada yang kita tawarkan melalui DPRD, saya kira kita tidak menutup peran masyarakat. Di rancangan undang-undang pilkada yang kita ajukan untuk DPR itu kita buka. Di situ ada uji publik, uji kompetensi, kemudian kita lihat rekam jejaknya, ya kan? Dan nggak mungkin lah misalkan partai politik mencalonkan orang yang nggak baik. Itu sama artinya partai politik menggali kuburnya sendiri. Nah, jadi nggak perlu khawatir sebenarnya, walaupun nanti melalui DPRD, ya kan? Peran masyarakat tetap. Justru menurut saya lebih enak kita mengawasinya. Misalkan tadi masalah korupsi, itu bisa kita tekan karena orangnya sedikit. Misalkan kita hadirkan PPATK sama KPK, kita awasi betul calon-calon yang akan bertarung itu. Kalau mereka terlibat suap, sudah dicantumkan di rancangan undang-undang pilkada itu, mereka akan didiskualifikasi dan nggak boleh ikut lagi. Termasuk anggota DPRD yang terlibat suap, Mas Yandri, di PAW. Oke, silakan. Kita khawatirkan pelibatan KPK dalam mekanisme itu justru jangan-jangan menjadi alat legitimasi bahwa misal prosesnya terkawal KPK, sementara ranah transaksi itu tidak pernah banyak tempat, gitu ya. Bagaimana KPK masuk bukan hanya mengawasi di saat proses pemilihan, konsolidasi dalam transaksi itu bisa di hotel, di macam-macam. Ya enggak, makanya tadi saya bilang Mbak Api, saya bilang tadi ini bisa diawasi, ya kan, masyarakat bisa mengawasi gerak-gerik. Detik per detik, menit per menit, bisa kok dipantau. Jadi nggak usah perlu khawatir terlalu yang berlebihan menurut saya. Tapi kenapa nggak lebih mudah kalau masyarakat yang memilih? Nah, saya bilang tadi banyak kelemahannya. Banyak kelemahannya. Jadi masyarakat sebenarnya nggak juga terlalu dilibatkan selama ini, gitu loh. Banyak juga janji-janji yang bisa ditepati oleh calon terpilih. Toh masyarakat juga nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi menurut saya, yang dikatakan kawan-kawan tadi yang tidak setuju mengatakan bahwa peran masyarakat tidak dilibatkan, justru menurut saya masih bisa dilibatkan. Dan ini sangat konstitusional. Di pasal 18 ayat 4, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Betul, kalau presiden dicantumkan dipilih langsung oleh rakyat. Demokrasi itu bisa melalui pemilihan langsung rakyat, bisa melalui DPRD. Contoh, Kongres PDIP misalkan. Enggak semua anggota PDIP memilih Ibu Mega menjadi ketua umum, cukup perwakilan-perwakilan. Apa itu dikatakan tidak demokratis? Demokratis. Oke, baik. Kongres PAN demokratis, hanya program-program saja. Sedikit sebelum saya lempar ke Mas Ganjar. Menambahkan sedikit ya. Kalau ketakutannya ada upaya-upaya korupsi dan terjadi di DPR, itu sudah ada satu pasal 31 kalau nggak salah itu dalam rancangan tersebut. Apabila calon tersebut terindikasi terlibat money politik, maka digugurkan dan tidak boleh. Kemudian yang menjadi korban sebenarnya PNS. Gara-gara dia terlibat kubu-kubuan dalam hal pilkada langsung, ya kan? Ketika calonnya kalah dia akan menjadi korban. Nah, merit system tidak akan jalan. Ya kan, misalkan dia harusnya menduduki kepala dinas, karena dia calonnya kalah, dia tersingkir, dinonjobkan. Orang yang tidak layak kadang-kadang dipaksakan untuk duduk pada posisi yang kurang tepat.
Masih banyak lagi yang lain, misalkan korupsi. Saya kira ini luar biasa. Apakah kita masih rela, ya kan, dengan pemilu kada langsung lebih dari 300 kepala daerah terlibat korupsi? Karena kenapa? Biaya yang dikeluarkan untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur terlalu besar. Sementara kalau kita hitung misalkan gajinya, pemasukannya justru 5 tahun pasti tidak akan kembali. Kan juga gara-gara harus setor ke parpol juga kan? Nah, justru ini yang kita evaluasi. Berarti ya kan? Evaluasinya ke partai juga dong ya? Kita evaluasi betul, justru ini evaluasi dari partai gitu kan. Makanya kalau misalkan pemilu langsung itu ada setoran-setoran yang tidak sah, yang tidak tepat, mari kita koreksi. Kepada partai, kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok elemen yang mengatakan dukung-dukung itu perlu dana semua. Nah, itulah yang membuat kita semakin terpuruk. Ini dari Komisi 2, Mas Arief, Anda juga silakan argumentasinya. Ya, jadi sepertinya mau dibantah nih. Saya kira salah satu masalahnya adalah memang high cost politik, ya, politik biaya tinggi. Tetapi begini, yang mau kita utamakan apa? Atas nama konstitusi, yang kita utamakan adalah kedaulatan, hak politik rakyat. Itu yang paling prinsip. Nah, cara menggunakan kedaulatan itu tadi, hak politik rakyat, itu harus dibarengi dengan proses yang lebih sederhana. Konsekuensi dari proses yang lebih sederhana dalam rangka menata sistem pemilihan kepala daerah ini, maka biayanya harus murah. Biaya murah itu sebenarnya sudah kita atasi dengan cara pilkada serentak dan segenap pembenahan. Contoh misalnya, kemarin juga kita diskusikan tentang bagaimana membatasi belanja kampanye para kandidat supaya tidak gila-gilaan, supaya tidak jor-joran. Kemudian kita membatasi kegiatan-kegiatan kampanye yang arah-arahan kampanye rapat umum yang melibatkan massa banyak itu kan mahal. Itu intensitasnya kita kurangi. Kalau biasanya dalam seminggu atau 2 minggu bisa 5, 6, 7 kali, kita bikin saja 2 kali, yang lainnya kampanye dialogis. Alat peraga tidak perlu diadakan oleh para calon, diadakan oleh KPU. Jadi nanti kalau Pak Ganjar maju lagi ini, Pak Ganjar gak usah repot-repot bikin stiker, bikin spanduk baliho. KPU lah yang menyediakan secara proporsional di semua wilayah tingkatan kita. Ada kalkulasinya bisa dihemat sampai anggaran berapa banyak? Jadi kalau itu yang dikatakan bisa mencapai, kalau katakanlah asumsinya selama ini di dalam praktek sampai 70 triliun, saya kira bisa diefisiensikan sampai 40 triliun. Nah, sesungguhnya yang disebut high cost politik itu bukan pada biaya penyelenggaraannya yang dikeluarkan oleh rakyat melalui APBD selama ini, dan itu dikelola oleh KPU, bukan di situ. Tapi biaya yang tinggi itu sebenarnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh calon, tim kampanye, dan partisipasi in quote adalah misalnya para bandar. Ya, para bandar ini orang-orang yang punya duit yang akan mendikte arah politik dari para calon. Lah inilah yang justru jumlahnya sangat besar, tidak terukur. Nah, ini yang sebenarnya membahayakan. Pada satu titik tertentu dia akan menguatkan apa yang disebut dengan oligarki. Oke, baik. Bisa dikontrol. Hari ini Partai Demokrat yang sebelumnya berada di posisi untuk memilih lewat DPRD, gubernur, wali kota dan juga bupati, hari ini sempat berubah. Ada statement dari Syarif Hasan dan juga Ruhut Sitompul mengatakan bahwa Demokrat ini sudah mulai lebih cair, tidak sekaku sebelumnya. Ada apa yang terjadi, Mas Jemi, dari Demokrat sendiri? Ya, melihat situasi kekinian terhadap kasus RU Pilkada ini kan konsentrasinya banyak dinamis lah. Buat kami Partai Demokrat khususnya ini melihat sampai 25 September ke depan ini, kita lihat apa sih maunya masyarakat, apa sih maunya rakyat. Kalau misalnya sisi meliknya sudah kita temukan, sisi meliknya sudah kita ambil hitonya, artinya kita bisa memutuskan yang terbaik untuk masyarakat. Tentunya kita akan ukur betul sisi positif dan negatifnya dengan ukuran-ukuran yang sudah kita sepakati. Ukurannya salah satunya adalah apa? Kalau misalnya tadi disampaikan oleh Mas Yandri bahwa ada biaya tinggi, kos tinggi, ya itu tidak bisa dihindari. Artinya kita sangat tahu bahwa jumlah kabupaten kota sekarang jumlahnya berapa, provinsi ada berapa. Kalau kita rata-rata ada 44 pilkada dalam waktu 1 tahun, artinya per 9 hari terjadi pilkada. Itu kalau satu manusia yang sudah memiliki legalitas untuk memilih, itu sampai 5-7 kali dia harus menuju TPS. Dari pemilihan presiden, DPR, DPD, bupati, gubernur, tambah lagi kalau misalnya 2 putaran.
Belum lagi ada demam pilkada, pil-pil dan sebagainya, artinya pemilihan desa dan sebagainya. Sebagai sebuah proses demokrasi memang benar, ini adalah perjalanan demokrasi yang tidak bisa kita hindari. Namun ada hal-hal yang juga kita perlu evaluasi dari sisi misalnya ada upaya disintegrasi. Di Papua itu pilkada juga mengancam loh disintegrasinya. Ketiga misalnya ada prosesi ijon. Ijon ini juga kita tidak bisa hindari, para pialang-pialang politik juga sedang menanam sahamnya, bandar-bandar politik ini juga menanamkan sahamnya bagi para calon-calonnya, sehingga ketika dia terpilih dia bisa menagih hutang-hutangnya kembali, hutang-hutang politiknya ya. Ini banyak hal-hal yang kita coba tarik kembali, mana yang terbaik buat masyarakat. Tentunya perdebatan ini akan kita serahkan kepada DPR. Pemerintah khususnya hari ini hanya menawarkan rancangan, tidak selalu harus given. Presiden SBY hari ini dengan pemerintahannya melalui Mendagri menawarkan, kalau misalnya itu yang terbaik yang akan diputuskan oleh DPR, ya go ahead, kita ambil. Kalau misalnya itu diputuskan harus voting dan tidak disetujui, ya ayo kita tanggung bersama risiko ini. Kira-kira seperti itulah. 25 September adalah penentuan sikap kita. Menuju 25 September ini kita melihat yang terbaik untuk rakyat yang mana. Oke, jadi masih ada lobby-lobby politik, masih ada negosiasi. Apa kata ICW dan juga pengamat politik? Kita lanjutkan Forum Indonesia sesaat lagi. Pemirsa, kita lanjutkan Forum Indonesia. Saya ke Mas Diko. Mas Diko, menurut Anda apple to apple kah membandingkan anggaran juga money politik gitu, kekhawatiran mengenai uang dan dana dengan pengubahan sistem pemilihan kepala daerah? Apakah apple to apple? Apakah menjadi jawaban dan solusi? Ya, semua alasan yang disampaikan baik yang mendukung maupun yang kontra dengan pilkada langsung itu sama-sama bisa dicari bukti empirisnya. Tapi begini, pemilihan sistem di dalam suatu demokrasi itu dibaliknya ada nilai-nilai yang akan diperjuangkan. Ada dan yang paling tepat yang saya uraikan tadi, kita kembalikan lagi kepada DPRD dengan tetap melibatkan peran serta masyarakat. Mas Henry, kami punya catatan, ini kan banyak kepala daerah yang kemudian bereaksi atas bergulirnya RUU Pilkada ini. Catatan kami sudah ada 3 kepala daerah dari PAN loh Mas. Saya sebutkan namanya, ada Awang Ishak, Bima Arya, dan Suyoto yang mengatakan bahkan keluar dari PAN dan tidak setuju dengan posisi yang diambil oleh partainya sendiri. Ya, saya kira itu bagian dari dinamika. Silakan. Mbak Bi, bagian itu dari dinamika. Ya, jadi di PAN juga terbuka. Tidak ada juga pemaksaan kehendak masing-masing anggota partai. Jadi ini kan posisi elit di DPR tapi tidak menurunkan garis komando atau positioning yang sama dengan kepala daerah yang berasal dari partai Anda. Ya, saya kira perbedaan itu kita hormati, tetapi kan partai harus mengambil keputusan gitu kan, harus punya posisi gitu loh, ya kan. Nah, berdasarkan juga banyak, kita juga tidak serta-merta A atau B, enggak, ini kan proses yang panjang. Kita juga sering ke daerah, juga sering terima masukan, ya kan. Saya kira kalau masyarakat juga dijelaskan tentang manfaat dan mudaratnya, saya yakin mereka juga banyak setuju kok kepada DPRD. Nah, tinggal kan bagaimana kepentingan kan, misalkan lembaga survei, mungkin mereka yang tanyakan, ya mungkin memang diarahkan supaya langsung terus, ya kan. Coba kalau diarahkan misalkan begini-begini untuk pemilihan DPRD lebih bermanfaat, mungkin masyarakat akan lebih Mas, ini yang mengatakan tidak setuju dengan positioning PAN untuk memilih lewat DPRD, bahkan ada yang mengundurkan diri, kepala daerah Awang Ishak, Bima Arya, dan Suyoto ini nasibnya bagaimana ke depan? Ya, saya kira masih kita buka dialog-dialog yang sifatnya argumentatif, nggak ada masalah saya kira. Mungkin perlu diskusi lebih lebar lagi, lebih mendalam lagi. Ya, kita hormati perbedaan itu dan nggak ada masalah menurut saya. Menjadi masukan untuk partai. Silakan Mas Arief. Ya. Setelah ini baru Mas Ganjar. Saya kira hal yang paling penting yang mesti kita garis bawahi apa yang sudah dijelaskan secara gamblang oleh Mas Niko tadi. Jadi supaya yang ada di sini dan para pemirsa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, yang kami alami dan kami rasakan. Jadi memang kita ada problem pada aspek motif tadi, ya, modus. Jadi ini bukan perdebatan, ini sudah lama, ya. Kita sudah menimbang tentang baik buruk kalau dipilih lewat mekanisme perwakilan, kalau langsung dan lain sebagainya. Nah, pada prinsipnya tadi juga sudah diingatkan bahwa setiap bangsa itu selalu memilih sistem yang paling cocok. Paling cocok itu bahasa kiainya gampang, lebih banyak manfaat ketimbang mudorot, kan begitu. Lebih banyak didukung ketimbang ditolak, kan kira-kira begitu. Nah, karena itu sebenarnya kita bisa menilai ini. Kenapa tiba-tiba kalau dulu kita lihat TV itu ada mendadak dangdut. Nah, itu tiba-tiba ada belok ini, ada apa, terus kemudian argumentasi dibuat-buat. Kita sudah sampaikan sebenarnya bahwa semua saya kira Mbak Api argumentasinya nggak dibuat-buat loh, fakta loh yang disampaikan tadi. Nggak dibuat-buat, nggak ngarang-ngarang loh Pak Arif. Tentang bagaimana fakta cara pemilihan langsung dan bagaimana tentang pemilihan melalui DPRD. Kita sudah sama-sama mengkritisi. Kita semua ini orang partai.
Pak Yandri orang partai, saya orang partai. Sepanjang partai memang belum betul-betul hebat, ya. Kalau bahasa Bung Karno, sehebat-hebatnya melakukan seleksi dan rekrutmen, ya, yang kemudian melahirkan para orang baik, orang yang mengedepankan altruisme sosial, kebaikan bersama, maka memang selalu ada masalah. Nah, pada konteks itulah, begitu partai memang belum mampu seperti itu, maka pilihan dengan instrumen langsung inilah yang paling cocok, inilah yang paling diingini rakyat, dan ini match kompatibel dengan kepentingan rakyat yang lebih maju. Saya kira begitu. Tadi sejenak saya dengar Mas Ganjar, wah celaka ini. Apa yang celaka Mas Ganjar? Celaka. Ahok melakukan itu. Ya, Bima Arya mengancam itu, ya kan? Saya nggak yakin antara konsolidasi partai dan keputusan elit. Saya mau sampaikan saja, kenapa saya agak serius soal motif. Pak Yandri jujur aja, Pak, ini ditonton rakyat Indonesia loh. Kalau Anda nggak jujur bahaya. Begini, kenapa saya sampaikan? Saya dulu pernah diamanati oleh teman-teman ini menjadi ketua pansus undang-undang MD3. Mbak, saya negosiasi agar pemenang pemilu otomatis menjadi ketua, karena dulu pengalamannya semua bernegosiasi terjadi sesuatu yang di belakang layar. Kita itu sampai meyakinkan Demokrat itu susahnya minta ampun. Tapi begitu itu melampaui pembahasannya pileg, Demokrat menang, saya pikir ada pendapat Mas Ganjar ada benarnya. Nah, sekarang ini saya sampaikan. Sekarang itu terjadi, silakanlah. Jangan kami berempat, berdua ini aja yang menganalisis. Mas Niko analisis lah. Perubahannya ini waktunya kapan? Apakah terjadi sebelum Pilpres? Enggak. Sebelum Pilpres Anda masih setuju langsung. Jadi kalau kalau sebelum Pilpres, PKB juga tidak langsung loh Pak Ganjar. Sekarang berubah loh. Enggak usah bawa PKB. Artinya kalau kita menuduh yang belok-belok, ada juga yang belok gitu loh. Enggak apa-apa. Anda belok enggak? Kita enggak, belum. Kita enggak, sebentar. Kita memang belum mengambil keputusan. Nanti dulu. Belum pernah mengambil keputusan. Belum mengambil keputusan. Masih proses gitu loh. Enggak. Dari awal kita kan punya demnya. Wong saya waktu itu masih kos di DPR kok. Sekarang saya sudah kembali. Sekarang udah pindah ke Jawa Tengah. Kan belum pernah mengambil keputusan, belum pernah. Kita masih mengkaji lebih mendalam, Mbak Api. Jadi belum pernah ada keputusan, Pak Ganjar. Belum ada. Anda kan pertama mendukung toh. Terus berubah langsung kan? Ya dulu karena hasil evaluasi. Enggak betul. Baik. Enggak, sebentar. PAN ini memang mempelopori pemilihan langsung, tapi setelah dievaluasi 9 tahun ini Mbak Api, PAN melihat banyak kelemahan dan kekurangan gitu. Pak Yandri, Anda evaluasinya kapan? Waktu Mbak Dem kan Anda masa ngevaluasi? Waktu Mbak Dem kan sudah keluar. Belum pernah PAN mengatakan harus langsung, enggak. Masih kita melihat perkembangan yang ada. Waktu menyusun Dem itu kan sudah dengan argumentasi partai kan. Sampai keluar pilihan bahwa ini argumentasi saya. Enggak, belum pernah diputuskan loh Pak Ganjar. Baik. Enggak, gini Mbak, saya mau gini loh. Maksud saya publik mesti kita berikan tontonan. Perubahannya itu kapan? Periodisasi perubahan menjadi catatan penting politik karena sikap itu yang bergeser. Dan itu diawali dari pemilu dulu, kalah, setelah kalah merubah MD3 agar PDI Perjuangan tidak jadi ketua terus DPR. Kemudian digeser kepada pilkada, nggak tahu setelah itu apa lagi. Nggak, publik harus dikasih berita-berita jujur gitu. Nah lo yang jujur mana, yang bohong mana nih, gawat. Mas Yandri, saya kasih kesempatan Anda satu kali sebelum saya ke Mas Jamie. Silakan, Anda mau menanggapi? Ya, saya kira saya katakan tadi prosesnya panjang Mbak Api. Jadi belum pernah PAN itu memutuskan langsung atau tidak langsung, ya kan? Termasuk oleh karena itu kita banyak menerima masukan-masukan gitu loh. Jadi belum pernah misalkan PAN harus langsung, enggak. Kalau PAN memang awal reformasi mengatakan langsung, iya. Nah, yang saya katakan tadi inilah bentuk tanggung jawab moral PAN untuk hasil evaluasi tadi banyak mudaratnya, mari kita kembalikan. Dan ini sesuai dengan Pancasila kok. Sila keempat, kerakyatan yang terlibat dalam pemilihan ulang. Kalau nggak salah rancangan seperti itu, pasal 31. Yang kedua, kalau hari ini konsentrasi KPK dalam memantau bisa di-cropping. Kalau jumlah anggota DPR-nya cuma 50 sampai 56, KPK lebih mudah mengcropping dan memantau sistematika kerja-kerja korupsi tersebut. Atau hari ini kita lebih memilih menularkan penyakit korupsi ini lebih luas lagi kepada masyarakat. Nah, kita saya melihat studi komparasi, kita tidak punya studi komparasi sama sekali apa hasilnya, apakah kita bisa memilih dari 500 sekian pilkada tersebut bisa melahirkan manusia-manusia terbaik seperti yang ada di hadapan kita hari ini. Ada Mas Ganjar misalnya, memang terbukti mereka, Mas Ganjar hari ini menjadi manusia terbaik di Jawa Tengah. Iya, betul, itu tidak bisa kita hindari. Tapi apakah ini bisa menjadi jaminan terjadi di kota-kota lain atau daerah lain? Yang hari ini sama-sama kita tahu sangat banyak sekali masalahnya. Baik, Mas Abdullah silakan sebelum saya ke Mas Ganjar dan Mas Arief. Saya kira
motifnya, kalau dibalikkan pada tema sebenarnya pilkada ini milik siapa dan untuk siapa. Kalau pada pemilihan secara langsung jelas partisipasi politik publik rakyat pemilih ada, sehingga ada kepemilikan dari rakyat secara langsung. Nah, kalau dilakukan oleh DPR, motif kepentingan partai dan DPR lebih kental atau dengan kata lain elitnya lebih dominan untuk kemudian mengkonsolidasikan kepentingan politik itu lebih mudah. Tapi enggak Mbak Abe, yang saya katakan tadi, peran masyarakat tetap ini. Sebentar Mas Yandri, saya kasih giliran dulu ke Mas Abdullah. Kalau memang problem pilkada kita secara langsung adalah soal pembiayaan, kenapa tidak alternatif solusinya misal pilkada serentak ya. Lalu kemudian soal ada pembatasan biaya kampanye tadi dikatakan. Jarang sekali kami temukan soal konflik itu disebabkan antar kubu. Yang disebabkan bisa jadi pemicunya adalah penyelenggara yang tidak netral. Misal kasus KPU dibakar artinya ada nuansa penyelenggara yang tidak netral. Ketiga soal politik uang sebenarnya kalau dikatakan tadi ini tidak lepas dari penegakan hukum yang lemah dan misalnya kenapa klausulnya tidak dirubah misal soal politik uang samakan saja pada norma nilai suap pemberi dan penerima sama dan praktek politik uang saya kira tidak akan masif terjadi dan tidak akan langgeng terjadi kalau tidak ada juga supply-nya. Artinya aktor politik juga punya kontribusi atas praktek politik uang. Baik. Untuk sebentar, silakan Mas Ganjar ditanggapi dulu. Anda juga dibawa-bawa di namanya sebagai produk langsung, tapi apakah itu bisa jadi jaminan Ganjar-Ganjar yang lain juga muncul di daerah-daerah lain? Ikuti aja di Twitter. Kenapa? Ikuti di Twitter. Kenapa di Twitter, Mas? Di Twitter itu rakyat menyampaikan itu. Ini aja SMS sudah banyak masuk ya. Kalau kemudian mau ditanya apa kehendak rakyat, coba Komisi 2 atau DPR postpone dulu deh. Tanya rakyat dulu yuk. Mau pilih siapa dengan segala argumentasinya. Saya kadang-kadang berpikir begini. Kalau mahal Pilpres mahal nggak ya? Kalau Pilpres mahal, akankah kembali berbicara pilihan presiden dipilih di MPR? Saya tanya, serius. Kenapa saya tanya? Ini bukan cerita lagi perdebatan seperti kata Pak Yandri tadi ya. Efek semua ada. Kalau dipilih di DPRD ngefek nggak? Korup nggak? Berapa sih yang masuk penjara karena kasus itu dipilih di DPRD? Berapa kemudian yang terkena? Sama. Kalau soal uang matanya hijau semua. Udahlah, semua matanya hijau lah. Apapun akan bisa. Maka terakhir Mbak, saya mau sampaikan, saya sepakat sama Mas Niko. Sebenarnya bukan cerita akan di mana, tapi politisi akan melakukan pembenaran dengan segala teori dan argumentasi. Pertanyaannya apa sih motif perubahan ini? Motif inilah yang kemudian mengejutkan semua pihak. Kemarin nggak ada apa-apa kok. Teman-teman berdua ini kemarin juga awal Demokrat karena nggak enak aja mungkin sama pemerintah ya, kemarin harus ikut pemerintah. Tapi kalau PAN ini kan paling liberal sebenarnya dari dulu, ingin semuanya serba langsung. Maka ketika kemudian kita mau muncul pada persoalan, yuk kita benahi, yuk ini masyarakat makin dewasa loh, pendidikan politik makin bagus loh, tiba-tiba dicabut lagi untuk dikembalikan begitu. Baik. Nanti ditanggapi, kita harus jeda. Ini banyak yang mau menanggapi lagi, juga banyak pertanyaan juga. Terus nasibnya Bawaslu, kemudian KPU seperti apa? Apakah memang ada jaminan ketika pemilihan berlangsung dan dipilih oleh DPRD, itu jaminan bahwa menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk rakyat dan juga bebas dari korupsi? Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan Forum Indonesia ini semakin panas dialognya. Dikatakan tadi ada motifnya seperti apa? Mas Niko, Anda mau menanggapi, silakan. Ya, saya kira perubahan sikap yang diambil oleh beberapa partai, terutama yang dalam koalisi ya, yang sekarang mendukung pilkada lewat DPRD, itu sepertinya mereka mengalami, kalau dalam bahasa logika itu, false dilemma. Jadi dilemanya itu dilema yang palsu sebenarnya, dilema yang semu. Dilemanya bohong-bohongan gitu? Iya, artinya sebenarnya kenapa kok sampai diperlukan perubahan sistem itu sebenarnya bukan karena memang ini ada masalah yang sangat serius sehingga tidak bisa diperbaiki, tapi kemudian bukannya pembenahan atau perbaikan yang dibicarakan, tapi kemudian justru langsung ke penggantian setir. Nah, false dilemma itu berbahaya karena apa? Kita tahu kalau setiap kali kita tanya ke masyarakat, baik melalui survei, mau apa, ada beberapa teman yang sudah melakukan survei, melakukan kajian di sosial media dan segala macam. Misalnya dari banyak lembaga negara, ya, itu yang dianggap paling korup mana? Mungkin Mas Dula juga bisa bilang. Pasti yang pertama DPRD. Atau DPR, kemudian partai politik. Nah, sekarang kalau pilkada ini mau dikembalikan kepada DPRD misalnya, di situ peran partai juga kuat. Sementara di dalam konteks pembicaraan sekarang ini
tidak disangkutkan juga dengan bagaimana memperbaiki partai politik, memperbaiki akuntabilitas DPRD, bagaimana juga dengan tata kelola pemerintahan di daerah. Artinya apa? Pilkada sebagai subsistem untuk mencari pimpinan di daerah itu tidak dilekatkan pada konteks yang besar, tapi soalnya hanya dilekatkan pada konteks kompetisi politik kemarin, sehingga ini yang kemudian membuat semua banyak dari kita kompetisi politik kemarin maksudnya Pilpres. Iya. Kita tahu karena koalisinya sama, itu kan. Nah, oleh karena itu motif itu menjadi penting di sini, menjadi sangat relevan. Apa motifnya? Apa motifnya Mas Yandri? Kenapa benarkah itu ada dilema yang palsu ini? Ya. Ya saya kira apa yang disampaikan Mas harapan Niko, aja maksudnya itu juga palsu. kurang pas untuk dituduhkan kepada kami, ya kan? Karena sebenarnya ini tidak ada politik balas dendam ataupun karena kekecewaan kemarin. Yang saya katakan tadi bagi PAN ini bagian bentuk tanggung jawab kami, ya kan? Evaluasi menyeluruh menurut kami, pilkada langsung ini banyak mudaratnya. Inilah bentuk tanggung jawab moral kami kepada bangsa ini. Gitu. Ini positioningnya PAN ya? Iya, jadi kalau kami biarkan yang saya katakan tadi banyak masalah, justru ya kami ikut berdosa gitu loh. Nah, oleh karena itu kami ingin mengevaluasi secara menyeluruh bahwa perlu kita lakukan perbaikan-perbaikan. Persimpangan atas nama demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sesungguhnya mana cara yang paling mujarab untuk mendapatkan pemimpin idaman yang bekerja penuh pengabdian? Benarkah alasan dana besar, politik uang, dan konflik sosial bisa diterima oleh DPR dan pemerintah untuk mengubah cara pemilihan langsung yang sudah berjalan 9 tahun dan juga menelurkan sejumlah orang nomor 1 yang dipuja oleh warganya? Itulah pembahasan kita pada malam hari ini di Forum Indonesia, Pilkada milik siapa? Rancangan undang-undang tentang pemilu kada pada akhir masa jabatan DPR untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD menuai polemik. Pemilu kada langsung yang telah dilakukan sejak tahun 2005 menggantikan pemilu kada tidak langsung dinilai sebagian besar fraksi parpol di DPR tidak berhasil menciptakan iklim demokrasi yang sesuai untuk Indonesia. Masyarakat mulai curiga, langkah di balik pembahasan rancangan undang-undang pemilu kada ini dapat mencederai pendewasaan demokrasi di Indonesia. Akan tetapi, di balik itu, secara objektif harus kita katakan bahwa ide mengembalikan pemilu kada ke tangan DPRD amat masuk akal. Namun tidak semudah membalikan telapak tangan untuk dapat diwujudkan. Belakangan ini, pemilu kada langsung sungguh menjadi ajang pesta demokrasi di daerah. Ongkos politik dalam pesta demokrasi ini menjadi sorotan publik. Banyaknya transaksi uang yang sangat mencederai demokrasi yang sedang dibangun bangsa ini. Belum luput diingatan, saat Hakim MK juga terlibat politik uang dalam mencari pemimpin daerah. Hukuman menjadi harga mati bagi beliau yang mencoba bermain suara di jalur belakang. Namun hasil pemilu kada secara langsung yang telah dilakukan di Indonesia telah menciptakan sejumlah pemimpin daerah yang diharapkan masyarakat. Seperti Joko Widodo yang saat ini terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu kita juga memiliki Tri Risma Harini, Basuki Cahayapurnama, Ridwan Kamil, Ahmad Heriawan, dan masih banyak lagi pemimpin daerah lainnya yang dirindukan oleh rakyat, yang mungkin tidak akan terwujud bila sistem pemilu kada tidak langsung diterapkan. Entah mekanisme yang mana yang sejatinya cocok untuk memilih kepala daerah di iklim demokrasi kini. Apakah kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat atau kepala daerah yang dipilih oleh wakil rakyat di DPRD? Baik, pemilu kada milik siapa? Langsung saya perkenalkan para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini di Forum Indonesia. Pertama, beri tepuk tangan yang meriah untuk pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Populi Center, Mas Niko Haryanto. Selamat malam. Baik, perwakilan dari PAN, Mas Yandri Susanto, selamat malam. Selamat malam. Dari Demokrat, Mas Jemi Setiawan, selamat malam, Mas Jemi. Dan juga ada Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo, selamat malam, Mas Ganjar. Dari PDIP, ada Mas Arief Wibowo. Selamat malam. Selamat malam. Dan terakhir Mas Abdullah Danan dari ICW, selamat malam, Mas Abdullah. Baik, kita langsung mulai. Ini dikatakan tadi bahkan ada wajahnya Mas Ganjar tadi di VT. Dikatakan Anda adalah hasil
dari pemilu kada langsung. Tapi Anda punya statement, Mas Ganjar, saya catat ini. Anda bilang pemilu kada lewat DPRD ini langkah yang ngawur. Siapa yang ngawur, Mas? Inilah teman-temannya dia ini. Yang ada di sini juga? Ada Pak Arief, ada Pak Yandri nih. Di antara dua ini yang ngawur. Nanti biar diklarifikasi depan mahasiswa. Ini sudah proses panjang loh, Mbak. Untuk sampai pada pilihan langsung itu panjang. Jadi kalau kemudian tadi yang ditonjolkan itu, mana ada yang kepilih itu kalau di DPRD. Saya mengingatkan betul, tidak hanya soal setuju atau tidak setuju, tapi ini sudah proses yang panjang, yang saya sampaikan, teman-teman pembuat undang-undang mikir nggak ini, KPU mau dikemanakan, Bawaslu mau dikemanakan. Terus saya tanya lagi, nanti calon perorangan mau masuk lewat mana? Omong kosong semua lah. Nah, kita jangan terlalu banyak berbohong dengan membulet-buletkan argumentasi, sehingga seperti itu kondisinya. Dulu teman-teman yang bicara sekarang kembali ke DPRD itu boleh dibuka filenya. Mereka dulu pilihannya langsung semua, hanya pemerintah yang mau di DPRD. Kalau nggak salah sama Demokrat waktu itu, karena Demokrat nggak enak sama pemerintah kan. Harus sama PKB. PKB masih gubernur langsung, wali kota dan bupati dipilih oleh DPRD ya. Kalau nggak salah itu. Jadi sikapnya itu kan baliknya baru saja. Maka saya hanya berharap gini, ini last minute-nya dari Dewan ini ntar aja, biar hatinya ditata, pikirannya ditata, serahin sama DPR yang baru. Sehingga kalau mau digali dari awal, silakan gali dari awal gitu loh. Ini rakyat sudah berharap-harap. Satu-satunya yang saya lihat ya, rakyat ikut menentukan nasib republik ini dari seluruh tingkatan itu cuma dari pemilihan langsung. Wong bahas anggaran dia juga nggak terlibat kok, bahas perda juga enggak kok. Tinggal satu ini aja daulat yang dia miliki, masa mau dipangkas juga. Oke, jangan sampai dipangkas, itu hak dan juga pesta rakyat seperti itu. Nah, Mas Yandri, Anda dari PAN, ini PAN termasuk juga yang berubah di tikungan. PAN itu dari awal yang paling ngotot langsung ya. Iya kan? Kemudian berubah nih jadi DPRD. Ya, saya kira ada apa nih, Mas Yandri? Jadi sebenarnya PAN juga nggak ngotot-ngotot amat gitu loh. Ngotot-ngotot berarti bisa berubah juga sampai tanggal 25 ini kan gitu sudah ya? 2 tahun kita bahas ya kan, sudah lama juga. Jadi kita juga mengamati fakta di lapangan bahwa memang betul 9 tahun ini banyak pemilu kada langsung itu meninggalkan jejak yang tidak baik, ya kan? Misalkan dari sisi anggaran, kalau misalkan Pak Jokowi dengan isu sekarang penghematan anggaran, justru menurut saya ini saatnya. Karena anggaran begitu besar untuk pemilu kada, ya kan? Hampir 60 triliun yang kelihatan. Yang tidak kelihatan banyak sekali, ya kan? Nah, bagaimana kalau misalkan anggaran pilkada ini kita alihkan untuk kepentingan langsung? Terus ini anggaran dibicarakan, anggaran yang dikeluarkan oleh kandidat dan parpol atau anggaran negara? Anggaran negara, anggaran negara. Okay. Anggaran negara. Bayangkan sekarang ada 520 kabupaten lebih. Kalau misalkan per kabupaten aja 20 miliar satu putaran, apalagi yang ada 2 putaran, itu berapa uang negara yang harus dikeluarkan untuk biaya itu? Belum pilgub lebih besar lagi. Nah, oleh karena itu menurut saya isu penghematan anggaran menjadi cocok untuk saat ini. Yang paling penting ya. Menurut Anda, oke? Ya, kemudian kalau kita lihat misalkan yang saya katakan tadi, banyak korban pemilu kada langsung. Misalkan di beberapa tempat, misalkan di Bengkulu ataupun di Papua, di beberapa tempat banyak kantor bupati yang dibakar, kantor KPU